my channel Saungfish Aquatic. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan berbagi tips gimana sih cara penanganan Channa auranti yang terkena mental down ya. Oke teman-teman, sebelum ke pembahasan saya minta support dan dukungannya. Pastikan kalian udah mengklik tombol subscribe-nya ya teman-teman, karena subscribe itu gratis supaya channel Saungfish lebih berkembang lagi. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke pokok pembahasan ya. Jadi apa saja sih faktor-faktor penyebab Channa auranti menjadi down mental ya? Dan di sini ada beberapa faktor ya. Jadi yang pertama bisa saja dari settingan tank ya. Kenapa saya bilang dari settingan tank? Karena kalau misalkan untuk ukuran Channa auranti, kalau misalkan size-nya itu 15 cm dikasih tank 60 ke 40 cm, biasanya ikannya langsung nguncup biasanya ya, dan mentalnya langsung turun. Karena kenapa saya bilang langsung down mental? Karena untuk tank size seperti itu, untuk ikannya size 15 cm, jadi kesimpulannya si ikan Channa aurantinya itu kurang menguasai tanknya ya. Jadi posisi ikannya itu lebih cenderung banyak nguncup dibanding settle ya. Apalagi kalau misalnya untuk ikan baru terus dikasih tanknya tanpa persediaan tank yang benar-benar siap ya, dan tidak sesuai sama ukuran tanknya, biasanya ikannya timbulnya langsung nguncup ya. Makanya kita harus siasati untuk ke posisi ikannya supaya lebih menguasai area yang ada di dalam tanknya ya. Sebagai contoh, kalau misalkan untuk ikan size 15 cm, saya rasa untuk ke ikan seperti itu tuh cukupnya di tank ukuran 20 ke 40 ya. Karena kenapa? Jadi posisi tank ukuran Channa auranti seperti itu tuh biasanya lebih menguasai area yang ada di dalam tank ya. Terus biasanya kebanyakan yang bertanya juga ketika saya lihat si posisi tanknya itu tanpa menggunakan substrat ya. Nah, untuk ke tank tanpa menggunakan substrat itu biasanya kurang nyaman untuk si ikan Channa aurantinya ya. Apalagi kalau misalnya untuk ke backgroundnya itu polosan tanpa memakai background, biasanya si ikannya itu kurang nyaman ya. Meskipun di awal waktu beli ikannya tuh memang benar-benar bagus mentalnya. Cuman kalau misalnya saya pribadi, meskipun ikannya bagus tapi kita salah menyimpan ikan di dalam tank yang ukuran besar, biasanya kurang maksimal ya. Jadi timbulnya biasanya suka nguncup. Oke, terus yang kedua nih, kondisi air teman-teman. Jadi untuk kondisi air juga kita harus perhatikan ya. Karena kenapa? Jadi posisi air juga yang bagusnya itu saya rasa air sumur ya untuk Channa auranti. Jadi untuk air sumur itu karena serapan dari tanah, biasanya untuk pH-nya juga lebih bagus ya dibanding air PDAM. Karena kenapa saya rasa kurang bagus untuk Channa auranti menggunakan air PDAM? Karena untuk kandungan air yang ada di dalam PDAM itu biasanya si pH-nya itu kurang bagus ya, dan si zat besinya juga pasti lebih cenderung lebih banyak ya. Nah, gimana sih cara mengatasi air untuk Channa menggunakan air PDAM? Nah, kalau untuk saya pribadi, kalau misalnya kita menggunakan air PDAM, biasanya saya suka mengendapkan dulu selama 5 hari itu minimal ya. Tapi maksimalnya itu selama 10 hari ya. Dan kita juga bisa menggunakan daun ketapang untuk menetralisir racun yang ada di dalam air PDAM ya. Jadi itu sangat rekomendasi lah buat teman-teman. Buat kalian yang suka menggunakan air PDAM, saya rasa lebih bagusnya diendapkan dulu supaya ikannya lebih nyaman ya. Terus yang ketiga nih, aklimasi nih. Biasanya kalau misalnya untuk ikan baru, kita baru beli ikan dan kita belum menyiapkan tank sama sekali ya, dan kita langsung menggunakan air PDAM, terus ikannya tanpa aklimasi, biasanya timbulnya nguncup ya. Karena kenapa? Karena aklimasi itu sangat penting ya bagi ikan Channa supaya menyesuaikan suhu air yang ada di dalam tanknya ya.
Makanya itu patut diperhatikan. Kalau misalkan kita punya ikan baru, meskipun di penjualnya itu sangat barbar sekali mentalnya, tapi kalau misalkan kita tanpa aklimasi, biasanya timbul ikannya langsung nguncup ya. Makanya itu sangat penting aklimasi. Nah, berapa lama sih aklimasi yang bagus? Saya rasa 15 menit juga cukup ya. 15 menit cukup, karena itu biasanya langsung menyesuaikan suhu air yang ada di dalam tanknya ya. Terus yang keempat nih, faktor penyebab ikan menjadi dormental ya. Ini sangat penting ya. Dan ini biasanya tidak disadari tapi sering dilakukan. Jadi yang keempat ini, mental ikan belum siap nih teman-teman. Karena kenapa saya rasa belum siap? Jadi kebanyakan untuk ikan yang mentalnya belum stabil ya. Apalagi kalau misalnya ikan baru terus langsung masuk, terus kita pairing ya, karena memang awal ikannya memang bagus, mentalnya udah oke, tapi kalau misalkan untuk tempat yang baru, biasanya ikan menyesuaikan diri dulu ya, intinya harus adaptasi dulu. Nah, makanya kalau misalkan untuk melatih mental ikan, jadi buat teman-teman jangan sampai kalau misalkan ikannya pengen mangap-mangap itu, saya rasa jangan sampai digedor di depan kepalanya, karena itu hal yang fatal ya. Apalagi kalau misalkan posisi mental ikannya itu belum siap, terus kita gedor-gedor di depan kepalanya, apalagi size ikannya kecil, terus kita gedor pakai kepalan tangan, yang ditimbulkan biasanya langsung dormental. Nah, gimana sih kalau misalkan kita pengen ikan cananya itu mangap-mangap? Kita bisa gedornya itu pas ketika ikan flaringnya udah stabil. Biasanya kalau misalkan ikan cana auranti, kalau misalkan flaringnya udah stabil, si kepalanya itu suka mangut-mangut ketika flaring ya. Dan posisi matanya juga biasanya udah ada gelombang hitam biasanya ya, di bawah alisnya, biasanya di bawah matanya udah kelihatan hitam dan si kepalanya itu udah mangut-mangut. Nah, kalau misalnya udah pairing maksimal, kita bisa gedornya di belakang ekornya ya. Dan saya rasa kalau misalnya kita mangap-mangapin ikan cana auranti, jangan terlalu over ya, karena takutnya ya tadi dormental ya. Nah, terus yang kelima nih, pola pakan nih teman-teman. Jadi pola pakan juga penting ya. Kenapa saya rasa pola pakan itu penting? Jadi biasanya kalau misalkan ikan yang terlalu banyak dipus sama pelet ya, biasanya mentalnya itu kurang ya. Jadi timbulnya memang bagus untuk pigmen warna, tapi untuk mental biasanya kurang ya. Makanya kita perlu asupan makan hidup ya. Pola pakan hidup itu lebih penting. Nah, apa sih yang bagus buat mental ikan cana auranti? Pakan hidupnya itu seperti apa? Dan biasanya saya pribadi suka menggunakan ulat hongkong teman-teman, karena saya rasa ulat hongkong itu bagus untuk mental ya, baik cana auranti atau cana maru. Terus yang kedua, pakan hidupnya saya suka menggunakan jangkrik ya. Dan jangkrik juga saya rasa bagus juga untuk mental, dan kandungan jangkrik juga bisa menambah birahi untuk cana auranti ya. Karena kalau misalnya ikannya birahi, biasanya dia lebih timbulnya ke mental ya. Karena kalau misalkan kita diberi juga timbul disekat, biasanya ikannya langsung pairing ya. Nah, terus pakan yang paling penting yang biasa saya gunakan untuk mental, saya suka menggunakan katak sawah ya. Karena katak sawah itu sangat bagus sekali untuk mental cana auranti ya. Karena di katak sawah itu sangat bagus sekali untuk mental. Jadi selain untuk mental, bagus juga untuk naikin si pin atas sama pin anal ya. Jadi supaya si posisi dorsalnya itu lebih narik ke atas ya. Jadi nggak ngerut ke bawah ya. Biasanya suka terus aja tegang ya. Jadi itu bagus juga ya. Nah, terus kita masuk ke poin inti teman-teman. Jadi cara penanganan cana auranti yang dormental itu seperti apa ya. Dan di sini ada cana auranti yang sempat dormental ya. Jadi ini ikan memang pas awal beli, ini ikan bagus banget ya, mentalnya sangat stabil banget. Cuman ketika pas datang ke rumah, saya nggak nyiapin tank terlebih dahulu karena ini dadakan. Jadi saya menggunakan airnya itu air PDAM ya, tanpa diendapkan. Terus untuk posisi tank ini mungkin kebesaran juga ya. Dan yang lebih fatalnya ini ikan, karena memang si
kantong plastiknya itu pecah. Jadi ketika pas datang saya tanpa aklimasi, jadi saya langsung masukkan. Dan ini ikan pas ketika masuk sempet flaring juga ya, sempet ngotot. Cuman karena memang mungkin mentalnya belum siap, saya gedor dari depan kepalanya. Akhirnya ikannya memang sempet mangap, cuman akhirnya dia langsung down mental ya. Jadi untuk langkah yang pertama kita harus memilih ukuran tank yang pas dulu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ukuran cana aurantinya size-nya 20 cm, kita bisa kasih tank ukuran 60 ke 30 cm ya. Jadi supaya ikannya lebih menguasai. Kalau misalkan ukuran ikannya 30 cm, kita kasih bisa di 80 ke 40 cm untuk tanknya ya. Nah terus yang kedua, kondisi air nih. Jadi untuk cara penanganan cana auranti ini supaya lebih jadi stabil lagi, saya mengurangin airnya itu kurang lebih 50% ya, 50% atau 30%. Karena untuk cara penanganan cana auranti yang down mental itu lebih efektifnya kita bisa kurangin kadar airnya menjadi 50% atau 30% ya. Jadi supaya si ikannya itu nggak terlalu intinya lebih menguasai lah, lebih menguasai area yang ada di dalam tanknya. Dan ketika ikannya ngambil napasnya juga biasanya nggak terlalu jauh ya. Tapi kalau misalnya kondisi airnya ditinggiin, biasanya untuk cara pengambilan napas ikannya itu terlalu jauh dan biasanya suka langsung si ikannya itu berontak ya. Jadi ketika langsung ngambil napas dia langsung berontak ya. Makanya kenapa kita kurangin airnya jadi 30%, itu lebih efektif. Jadi si ikannya lebih menguasai area yang ada di dalam tanknya. Dan jangan lupa juga untuk posisi tanknya itu kita kasih substrat sama background. Untuk backgroundnya kalian bebas ya, mau menggunakan background putih, hitam, terserah ya. Yang penting supaya si ikannya itu lebih nyaman. Terus pencahayaan nih. Jadi untuk pencahayaan untuk ikan ini, saya ketika ikan ini down mental, jadi untuk pencahayaan itu saya full total tanpa pencahayaan. Jadi supaya si ikannya itu lebih nyaman dulu. Dan ketika ikannya udah nyaman, kita bisa coba kasih cermin supaya ikannya itu lebih flaring lagi ya. Jadi untuk belajar flaring supaya lebih adaptasi lagi dan mentalnya terbentuk lagi ya. Dan kalau misalkan posisi ikannya dikasih cermin udah mau flaring, kita bisa menggunakan tangan ya. Dengan cara tangannya kayak gini ini teman-teman nih ya. Jadi si ikannya itu supaya lebih tertarik lagi dengan posisi mentalnya supaya lebih naik lagi. Terus yang terakhir nih, jadi untuk penanganan cana ini yang sempat down mental, saya untuk pola pakainya saya menggunakan ulat Hongkong ya. Jadi lebih condong ke pakan hidup. Jadi untuk ke pola pakainya saya menggunakan ulat Hongkong, menggunakan jangkrik dan ketak sawah ya. Terus untuk ke cara pemberian pola pakainya juga, saya rasa kalau saya pribadi untuk cara penanganan ikan ini seminggu 3 kali ya. Jadi hari Senin saya kasih ulat Hongkong, hari Kamisnya saya kasih jangkrik, hari Sabtunya saya kasih ketak sawah. Dan untuk cara pemberian pakannya juga jangan terlalu over ya. Minimal kalau misalkan untuk ke cara penanganan cana auranti yang down mental, biasanya saya kasih ulat Hongkongnya itu cuma 3 atau 4 ya. Dan jangkriknya juga kalau misalkan saya kasih cuma 2 ekor ya. Dan untuk ketak sawah cukup 1 aja dan jangan terlalu besar ya. Takutnya ikannya obesitas juga ya. Nah mungkin sekarang ini ikan udah mau flaring lagi, udah maksimal nih teman-teman. Dan udah mau mangap-mangap juga nih untuk ikannya. Intinya kalau misalkan ikannya udah stabil di posisi air yang 50% tadi udah dikurangin. Kalau misalnya ikannya udah kelihatan stabil mentalnya, kita bisa tambah lagi posisi airnya menjadi 60%. Nah besoknya kita tambah lagi menjadi 70%. Nah terus 2 hari berikutnya kita bisa tambahin full total ya si kondisi airnya. Nah mungkin itu aja teman-teman tips dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.